Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astri Haji. Perkenalkan, nama saya Raffi Aditya Amanda. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsa Ramadanti. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani. Perkenalkan, nama saya Honisha Aurang Ramadanti. Perkenalkan, nama saya Raisa Ananda Rifa. Perkenalkan, nama saya Bebe Nuraini. Kami di sini ingin mempresentasikan suara demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Tujuan demokrasi: 1. Memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. 2. Mencegah perselisihan antar kelompok. 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. 4. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. 5. Membatasi kekuasaan pemerintahan. Manfaat adanya demokrasi adalah menjamin hak-hak dasar, adanya kesetaraan setiap warga negara, pemenuhan kebutuhan umum, pembaruan kebijakan sosial, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Jenis-jenis demokrasi adalah demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. A. Demokrasi langsung. B. Demokrasi tidak langsung. 2. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. A. Demokrasi liberal. B. Demokrasi rakyat. C. Demokrasi Pancasila. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan modul proyek penguatan profil Pancasila fase D tahun ajaran 2020-2022. Yang pertama, komponen ini. A. Deskripsi singkat proyek. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negara memiliki hak setara dengan pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dimensi, elemen, subelemen profil pelajaran Pancasila surat demokrasi fase D. Dimensi dan elemen profil pelajaran Pancasila terkait: yang pertama, berkebinekaan global, elemen berkeadilan sosial. Subelemen profil pelajaran Pancasila: berprestasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, memahami peran individu dalam demokrasi. Target pencapaian di akhir fase: berpartisipasi dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka. Memahami konsep hak dan kewajiban serta implikasinya terhadap ekspresi dan perilakunya, mulai aktif mengambil sikap. C. Perkembangan sub-elemen antar fase. 1. Berkebinekaan global. Sub-elemen belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Sub-elemen berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Belum berkembang, berpartisipasi dalam menentukan kriteria yang metode disepakati bersama. Mulai berkembang, berprestasi dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama. Berkembang sesuai harapan, berprestasi dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat. Sangat berkembang, berpartisipasi dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka dengan sesama. Refleksi dan tindak lanjut 30 JP. Asesmen sumatif evaluasi yang ditawarkan agar dapat berdemokrasi dengan satu dan berkualitas di media sosial. Objektif: peserta didik mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis informasi yang relevan serta memprioritaskan beberapa gagasan tertentu. Kegiatan: bagaimana cara mencari solusi yang efektif untuk membuat program kerja OSIS yang berorientasi dengan membangun semangat demokrasi yang bermanfaat, santun, dan berkualitas dengan menggunakan media sosial maupun nyata. 1. Ketua kelas dan wakil ketua OSIS.
yang baru saja terpilih mengevaluasi aksi ditawarkan dengan memperhatikan umpan balik konstruktif yang mereka terima selama kampanye. Peserta didik dan guru bekerjasama melakukan perencanaan dan persiapan lanjut untuk melakukan aksi membangun etika berkomunikasi, menyuarakan pendapat dengan santun melalui media sosial di sekolah. Peserta didik membimbing secara untuk melakukan persiapan rapat dengan pemangku kepentingan di sekolah, yakni pemimpin sekolah, pihak yayasan atau kepala sekolah, untuk perizinan persetujuan aksi, kampanye, dan edukasi penggunaan media sosial dengan cara yang santun. Mati. Rubrik evaluasi aksi proyek. Contoh rubrik penilaian proyek. Indikator yang diamati: 1. Perancangan memahami proyek. 2. Merancang langkah-langkah penyelesaian proyek dan awal sampai akhir. Menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Menentukan kapan batas waktu proyek. Pelaksanaan deskripsi langkah-langkah yang telah dilakukan. 6. Pelaporan. Deskriptor. Apakah judul sudah memunculkan ciri khas dari sesuatu yang dapat? Bagan langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Bagan langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, penentuan proyek. Yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian. 3. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. 4. Pelaksanaan proyek dengan fasilitas dan monitoring. 5. Penyusunan laporan presentasi atau produk hasil. 6. Evaluasi proses dan hasil proyek. Sekian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.